Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Noviko Dwi Aulia, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Rejang Lebong. Jika ditanya satu momen yang paling penting selama belajar modul 1.1 dan 1.2, saya tidak bisa memilih salah satunya. Karena menurut saya seluruh proses pembelajaran mulai dari modul 1.1 dan 1.2 ini sangat berkesan kepada saya. Mulai dari belajar modul ini secara mandiri, kemudian mendengarkan penjelasan dari fasilitator, dan juga bertemu dan bertukar pikiran dengan pengajar praktik, dan juga bagaimana bertukar pikiran dengan teman-teman lainnya, serta penjelasan dari instruktur itu membuat saya benar-benar terbuka pikirannya dan menjadi pertanyaan besar kepada diri saya. Apakah saya seorang guru yang telah menerapkan filosofi pendidikan ini di dalam kehidupan mengajar saya, dan apakah saya seorang guru yang memiliki nilai dan peran dari seorang guru penggerak ini? Keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu bagaimana pemikiran dari filosof Ki Hajar Dewantara memaknai tentang pentingnya pendidikan dan pengajaran, kemudian sosok seorang guru bagi siswa dapat melahirkan konsep nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai seorang guru guna mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perasaan saya setelah belajar modul 1.1 dan 1.2 yaitu saya merasa seperti gelas setengah isi. Itu maksudnya jadi pengalaman ilmu yang saya miliki yaitu masih kurang, sehingga gelas ini harus terisi penuh, sehingga saya harus terus belajar dan belajar sepanjang hayat untuk memperbaiki diri, sehingga saya dapat menjadi seorang guru yang profesional, guru yang berkompeten, sehingga saya dapat melakukan suatu perubahan baik kepada diri saya sendiri maupun hal itu dapat merubah orang lain, sehingga semua ilmu yang saya dapat itu dapat bermanfaat bagi orang lain, dan juga praktik baik yang telah dilakukan itu dapat konsisten dilakukan terus sehingga menjadikan seorang pribadi yang lebih baik lagi. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.1 dan 1.2 ini, yaitu yang pertama adalah bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Jadi yang menjadi sentral itu adalah siswa. Guru harus melihat kebutuhan siswa. Guru harus melihat kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri siswa. Kemudian yang kedua, guru harus mandiri. Bagaimana guru dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pembelajaran, dan bagaimana guru secara aktif belajar terus sepanjang hayat untuk menambah ilmu pengetahuannya. Yang ketiga, guru harus inovatif, yaitu belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus juga inovatif agar pembelajaran jadi lebih menyenangkan bagi siswa sehingga tidak monoton. Kemudian yang keempat, yaitu guru harus reflektif. Apa yang telah guru lakukan harus dikaji ulang. Apa ada yang kurang harus diperbaiki agar pembelajaran lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, guru harus kolaboratif. Kita sebagai seorang guru tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus juga bekerja dengan orang lain. Kita juga harus membangun komunitas praktisi agar pembelajaran lebih mudah tercapai. Karena banyak sekali peran-peran guru itu yang harus diberikan. Karena guru itu tidak boleh pintar sendiri, tetapi guru juga harus menjadi coach bagi guru lainnya jika dia memiliki pengetahuan yang lebih. Kemudian bagaimana guru menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, dan bagaimana guru juga mewujudkan kepemimpinan siswa. Semua itu dapat saya ambil pelajarannya dari modul 1.1 dan 1.2. Rencana yang akan saya lakukan ke depannya setelah belajar modul 1.1 dan 1.2 ini yaitu pertama, mencari kebutuhan siswa. Siswa akan saya berikan angket ataupun survei kecil untuk melihat
apa sih yang siswa butuhkan dalam pendidikan dan pengajaran yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua yaitu saya akan membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan siswa, yang berpusat kepada siswa. Yang ketiga, saya akan membuat pembelajaran yang lebih kreatif dan lebih menarik lagi dengan cara menggunakan media ajar ataupun alat peraga yang menarik. Yang keempat yaitu saya ingin menerapkan pembelajaran bukan hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, agar siswa lebih bisa mengekspresikan dirinya, karena apalagi siswa SMP itu dia juga masih suka menggunakan kegiatan yang menggunakan kerja motor. Berkolaborasi dengan rekan sejawat juga sangat penting saya lakukan, yaitu saya ingin mengajak seluruh guru untuk membiasakan praktik baik. Praktik baik apa yang ada itu harus konsisten dan dilakukan, dan praktik baik yang belum ada itu akan direncanakan agar bisa dilaksanakan di sekolah. Untuk kedepannya saya juga akan terus belajar, karena guru pembelajar juga adalah guru yang belajar sepanjang hayat, karena ilmu pengetahuan semakin berkembang sehingga banyak ilmu-ilmu baru yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sehingga saya secara pribadi akan terus mengembangkan diri saya, mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu yang diadakan oleh pemerintah maupun yang diadakan oleh pihak swasta untuk mengasah kemampuan dan melatih kemampuan saya. Aktif di komunitas praktisi juga merupakan salah satu rencana saya, karena dengan bertemunya orang-orang di komunitas praktisi yang sama akan memberikan ide-ide baru yang dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran dan pendidikan di tempat saya sekolah. Karena pendidikan dan pengajaran itu bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab orang banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru.